Pemirsa Warisan Budaya Nusantara Sepuluh ini menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Eksekusi program Nawacita Waduk Mbai Lambo di Kabupaten Nagekio, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas masalah pengadaan tanah masyarakat yang cukup alot diperbincangkan, bahkan hingga terjadi peristiwa masyarakat adat Labo Lele Kawa menyergap petugas berseragam yang memasuki lahan mereka dan memasang tanda ukur lahan untuk pembangunan waduk tanpa adanya pelepasan lahan, serah terima ataupun ganti rugi atau ganti untung. Secara bertahap mulai ditempuh langkah-langkah pencarian solusi dengan menggelar acara duduk bersama yang melibatkan para pihak tanpa kecuali pihak kepolisian dengan keterlibatan langsung Kapolres Nagekio yang baru, AKBP Yuda Pranata SIK SH. Bertempat di kantor desa Labolewa, Kabupaten Nagekio, 18 Februari 2022, Kepala Desa setempat memediasi musyawarah bersama fungsionaris adat Lambo Kawa dan masyarakat adat dalam rangka menyikapi kondisi yang terjadi serta menyelesaikan berbagai dinamika persoalan pengadaan lahan untuk pembangunan waduk Lambo Mbai Nagekio. Sedikitnya 9 penegasan dan kesepahaman yang dapat dihasilkan dalam acara mediasi ini. Pertama, aktivitas pengukuran dan pembukaan akses jalan di atas ulayat Lambo disetujui untuk dilakukan. Kedua, terhadap ganti kerugian tanah dan tumbuhan akan dilakukan terlebih dahulu sebelum penggusuran dimulai. Ketiga, kompensasi atas lahan tanah akan dibayarkan pada tahap ketiga setelah adanya penlok oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan pengukuran resmi oleh BPN Nagekio. Keempat, tempat ritual adat dan kuburan leluhur akan dilakukan upaya dan solusi terbaik oleh semua pihak melalui pembangunan tanggul untuk tempat ritual adat, sedangkan kuburan leluhur akan dipindahkan di tempat yang telah ditentukan. Kelima, persoalan atas kepemilikan lahan ulayat terhadap 82 orang yang telah dilaporkan ke Polres Nagekio akan diselesaikan secara bersama di Mapolres Nagekio yang difasilitasi oleh Kapolres Nagekio dan jajaran. Keenam, tuntutan pengukuran ulang atas lahan dan ulayat adat Kawa akan dilakukan komunikasi secara bersama ke BPN Nagekio dan semua pihak terkait. 7. Jika BPN Nagekio tidak berkenan melakukan pengukuran ulang, maka Kepala BPN akan diproses hukum oleh masyarakat adat Kawa. 8. Kegiatan dan aktivitas di atas ulayat adat Kawa dihentikan sementara sambil menunggu pengukuran ulang oleh BPN Nagekio. Kesembilan, hal-hal lain yang belum tercover dalam kesepakatan akan dilakukan diskusi lanjutan secara bersama. Usai kegiatan, Kapolres Nagekio AKBP Yuda Pranata SIK SH berhasil diwawancarai WBN di ruang kerjanya Polres Nagekio Kota Mbai. Kapolres Nagekio AKBP Yuda Pranata SIK SH juga menyampaikan kepada wartawan, Polres siap untuk menginisiasi temu bersama atau duduk bersama para pihak yang akan digelar di Kota Mbai. Berikut petikan pikiran Kapolres Nagekio yang baru, AKBP Yuda Pranata SIK SH. Kalau kita tentang bicara tentang adat, pasti di dalam adat ada warisan budaya, di mana kata adat istiadat. Sebelum dijadikan sebagai adat, istiadat itu ada 3 norma, ada norma agama, norma hukum, maupun norma kesopanan. Jika 3 norma ini terpenuhi, maka jadilah adat. Kita tahu sendiri, hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan sudah ada sejak turun-temurun dari nenek moyang ke kakek sampai ke bapak dan sampai anak. Dan adat ini harus dijunjung tinggi. Makanya jika adat kita ini kita junjung tinggi dan kita sudah tahu aturan adat sebenarnya, maka tidak perlu dilakukan upaya penegakan hukum, karena adat sudah bisa mengatur dirinya sendiri, termasuk mengatur warganya, gitu. Jadi tugas kami sebagai polisi, kita sangat menghargai adat dan kita sebagai pimpinan Kamtibmas akan menyelesaikan ini cara adat yang berlaku di daerah Nagekio ini supaya tidak adanya terjadi gejolak maupun bahkan sampai terjadi penolakan terhadap proyek nasional. Ini sangat sayang sekali, khususnya bagi Kabupaten Nagekio. Padahal proyek nasional ini tidak sembarangan tempat ditunjuk. Ya kita bisa patut bersyukur Kabupaten Nagekio ini ditunjuk sebagai waduk ke-7 untuk
dibangunnya proyek nasional tersebut. Ya, kita harus mendukung. Tugas kepolisian wajib mendukung dan mengamankan serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat karena lancarnya suatu proyek tersebut. Jadi saya katakan kembali, di mana adat ini harus kita junjung sehingga ini bisa menjadi warisan budaya bagi kasana kehidupan bangsa Indonesia, karena negara Indonesia sangat dikenal beribu-ribu suku, bahasa, dan budaya. Kita harus lestarikan, dan setiap sengketa kami mengharapkan para ketua adat atau kepala suku, kepala adat bisa menyelesaikannya secara adat supaya bisa membantu tugas pokok kepolisian. Kita tidak perlu langsung melaksanakan penegakan hukum selama bisa diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Jadi ini sudah terjadi, sudah terlaksana suatu pertemuan-pertemuan di lain tempat. Ya, kami berinisiatif untuk mengundang para tokoh dan para penyedia jasa maupun stakeholder yang lain dan yang memilih hak di situ untuk kita ajak kita melakukan FGD atau forum group discussion. Kita fokuskan di situ kegiatan untuk mencari benang merah dan menyelesaikannya. Karena kita tidak boleh menghambat atau membiarkan terjadi hambatan terhadap proyek nasional. Proyek nasional harus tetap jalan, tetapi jika ada hambatan harus segera kita selesaikan. Makanya kami berupaya mengumpulkan dan meminta data yang valid atau ini, dan juga meminta supaya para ini menahan diri dan juga bisa memberikan feedback, masukan apakah permasalahan dan apa yang akan kita jadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan waduk Labu ini. Kapolres Nagekio AKBP Yuda Pranata SIK SH juga menyampaikan kepada wartawan, Polres siap untuk menginisiasi temu bersama atau duduk bersama para pihak yang akan digelar di Kota Mbai. Dari Nagekio, WBN Willy Produce, Aurel mengabarkan.